lewat tenggorokan, kena pita suara. Betul? Inilah materi dari pikiran disebut cita jarupa. Sebutkan cita jarupa. Unsur padat daripada angin yang saya dorong lewat terowongan menyentuh berbenturan dengan unsur padat dari kama jarupa, yaitu pita suara, materi dari kama. Unsur padat dan unsur padat bertemu, timbul tidak suara. Mulut menggerak-gerakkan, timbullah ucapan. Teman-teman semua, waktu angin saya dorong, ini angin yang keluar, ada unsur padat? Ada tidak? Sekarang saya tanya, ada gak baunya? Ada gak baunya? Kalau ada bau berarti ada gak padatnya? Nah, padat inilah yang menggetarkan pita suara, merupakan kama jarupa. Maka timbullah suara. Lalu tubuh kita terpengaruh gak unsur ringan, menurun dan beradaptasi oleh pikiran? Kalau pikirannya lagi damai, geraknya akan rileks. Kalau tidak damai, rileks apa kasar? Kasar, tidak rileks, kaku. Rupa salahuta muduta kamanya tak sebutkan. Inilah materi yang diciptakan oleh pikiran. Tubuh kita wajahnya rileks atau kaku? Kaku ya wajahnya ya. Cantik apa jelek tuh? Jawab sendiri ya. Nah itu tubuh kita pun akan begini, tidak rileks ya. Ini sangat penting sekali. Nanti akan sehubungkan tentang kesehatan nanti ya. Lalu benda pasti ada saat munculnya upacaya, bukan? Cantati, jarata, anicata. Nah inilah rupa 28. Sebetulnya teman-teman 4 yang di bawah di semua materi juga ada, cuma kalau ditempatkan di depan teman-teman akan keter. Jadi ini saya taruh di belakang saja ya. Tapi inti dari pikiran adalah pikiran menggerakkan tubuh dan ucapan, betul? Dan pikiran mempengaruhi kelenturan kita, betul demikian? Ini dia, dan menghasilkan suara dari ucapan kita. Suara tidak selamanya dari pikiran. Suara juga bisa dari temperatur. Lagi enak-enak belajar lama, nggak taunya kemudian timbul suara. Nah, ada nggak? Itu suara dari pikiran apa temperatur? Bisa juga dari pikiran yang jahil, ditekan sama dia. Nah, itu dari pikiran. Orang jahil begitu kan, sengaja ya menggodain temannya. Itu dari pikiran. Ada pikiran yang sengaja membuat dia lebih keras lagi ya. Jadi suara bisa dari pikiran dan temperatur. Teman-teman, inilah rupa 28 dibagi menjadi 3 step supaya kita mudah memahaminya. Sebentar saya teruskan lagi ya. Ini saya mau melatih karena ini kuncinya. Kalau rupa 28 dipahami, ingat teman-teman, kalimat yang sama akan terulang lagi di pikiran. Dan juga dipacaya di buku biru itu ya, kita bisa hafal itu besok sore karena sudah memahami ucapan di sini. Nah, teman-teman mau ucapan ini, coba lihat ini ada apa? Cakupan. Inilah landasan mata. Menjadi kondisi gak untuk menjadi kesadaran melihat? Nah, melihat namanya cakuwinyana. Sebutkan? Cakuwinyana. Nah, inilah cakupasada. Ada objek. Inilah terjadi melihat. Kenapa? Karena ada objek lagi yang lain. Adalah tas. Ini adalah ayatana luar. Ini adalah ayatana dalam. Ini rupayatana. Ini adalah cakuyatana. Menghasilkan kesadaran melihat. Cakuwinyana. Ya, cakunya, sebutkan cakuwinyana. Nah, pikiran itu kesadaran melihat, dia pasti ada perasaan. Disebutnya ada yang ini adalah UPK Wedana. Jadi UPK Sahagata Cakuwinyana. Coba sebutkan UPK Sahagata Cakuwinyana. Teman-teman sudah dapat yang ini. Lalu kemari UPK Sahagata Sota Winyana. Sebutkan UPK Sahagata Winyana. Bagus. UPK Sahagata Gana Winyana. UPK Sahagata Jiwa Winyana. Kalau tubuh tidak bisa UPK, tubuh pasti enak atau sakit, cuma 2 aja. Kalau sakit namanya duka, kalau enak suka. Sebutkan duka. Duka Sahagata Kaya Winyana. Kalau enak suka Sahagata Kaya Winyana. Di sini tubuh kita
kalau lagi suka sahagata kayunya enak gak? Mau lagi gak? Mau lagi dan lagi. Kalau orang dipijit kan enakan gambar melek. Begitu udahan nambah lagi ya kan? Iya. Tuh. Anak-anak tuh kalau lagi dikorekin kuping sama mama, kalau udahan dibilang apa? Mama lagi, udah nggak ada minta lagi, betul nggak begitu? Ya, karena apa? Karena suka sahagata apa duka sahagata kayunya? Suka sahagata kayunya, dan inilah teman-teman. Hari-hari kita sebetulnya memetik objek, yaitu memetik hasil, yaitu 5 indera mengalami yang baik, dan membayar hutang 5 indera mengalami yang buruk-buruk. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sebab di kehidupan lalu dan berbuah di kehidupan sekarang. Nah, ini ya tolong ya, nanti di sini cita maupun cetasika akan muncul berulang-ulang yang rupa. Saya minta teman-teman melatihnya rupa 28. Saya kepingin sore ini kita sudah bisa mengucapkan dengan baik ya. Yang 18 dulu intinya. Kalau 18 sudah pasti bisa. Saya tidak bisa menggambar orang ya, tapi kira-kira begini. Kan ini saya menggambar tanah. Tanah adalah unsur dasarnya. Ada Patawi, Apo, Tejawayo. 4 Mahabhuta kan unsur dasar. Saya lambangkan tanah. Sebutkan yuk. Patawi, Apo, Tejawayo. Sebutkan. Cakupasada bukan mata. Karena di mata ada kaya pasada, ada daging. Kalau colok sakit betul, bisa merasakan panas, dan itu bukan mata. Di dalam mata ada jenis kelamin. Di sini ada 3 macam. Ya, dari karma. Tapi saya kasih simbol saja. Cakupasada kan adanya di mata, betul kan? Nah ini ya, sebutkan Cakupasada. Lalu Sotapasada. Saya nggak bisa gambar telinga ya. Ganapasada. Lidah. Jivapasada. Tubuh. Kayapasada. Nah, tubuh ya. Lalu mata melihat apa? Benda kan, melihat tas, melihat makanan ya, melihat burung, melihat warna, betul? Rupa ramana, sebutkan. Telinga sada ramana. Hidung mencium bau ganda ramana. Lidah mengecap rasa ramana. Tubuh merasakan sakit apa? 3 unsur Patawi, Tejo, Wayo, Potabara, betul? Sebutkan. Ya. Lalu di tubuh kita ada kan jenis kelamin? Saya mau gambar perempuan, tapi bukan kelaminnya yang saya gambar ya. Nanti marah-marah orang-orang di sini ya. Lagi saya nggak bisa. Perempuan dikuncir, iti bawah. Cowok saya kasih kumis. Purisa bawah. Hadewatu letaknya di jantung di sini ya. Hadewatu. Tubuhnya kalau hidup hangat tidak? Ada panas kan, memancar ya. Jigita rupa. Nah, tubuh memiliki kan nutrisi. Ahara. Sebutkan sama-sama yuk. Patawi, Apo, Tejawayo. Cakupasada, Sotapasada, Ganapasada. Jivapasada, Kayapasada. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana. Baru Rasayawana, Potaba. Saya lupa malah ya. Lagi mikir di lupa. Coba lagi. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana. Rasa ramana, Potaba ramana. Iti bawa, Purisa bawa. Hadewatu, Jivita rupa ahara. Bagus, tidak susah kan? Ya, tidak susah kan ya? Ayo, sekarang sama-sama yuk. Pakawi Apo Tejawayo. Cakupasada, Sotapasada, Ganapasada. Jivapasada, Kayapasada. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana. Rasa ramana, Potaba ramana. Iti bawa, Purisa bawa. Hadayawatu, Jivita rupa ahara. Bagus sekali. Sekarang lebih lancar ya dibandingin tadi pertama masuk pada bingung semua. Sekarang sudah mulai ketata. Sekali lagi sebelum saya break ya, kita latih sama-sama. Patawi, Apo, Tejawayo. Cakupasada, Sotapasada, Ganapasada.
Jiwa pasada kaya pasada. Rupa ramana sada ramana ganda ramana. Rasa ramana kota baramana. Iti bawa kurisa bawa. Hadewatu jibita rupa ahara. Teman-teman, sebelum kita akhiri sama-sama jangan melihat lagi kayak berenang kalau pegangan sampai setahun gak bakal bisa. Lihat saya, ikuti aja teman-teman kayak serbin kalau haleluya. Sama-sama ya. Patawi yang pote jawayo. Tahu pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Ayo, coba ya. Coba ya sama-sama. Caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Coba. Caku, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana. Rasa ramana, kota baramana. Di bawah kurisa bawah. Ada waktu jibita rupa ahara. Terakhir ya, sama-sama ya, sama-sama. Oh jangan baca ya, sama-sama. Patawi ako tejowayo. Rupa ramana, kaku pasada, sota pasada, kana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, kota baramana. Ini ada waktu jibita rupa. Bagus. Sekarang tubuh kita kan ada ruangan kan? Sebutkan akasa. Kita bergerak kan? Bicara nggak manusia? Kayau nyati, wajib nyati. Tubuh kita menjadi rileks dan tidak rileks itu kan? Rupa salahuta muruta kamanyata. Sebutkan. Lagi, rupa salahuta muruta kamanyata. Bagus. Upacaya santati jarata anicata. Bagus sekali ya. Ini nanti kita akan ulang lagi teman-teman ya. Sebentar kita akan break ya. Sebentar akan break. Ini saya mau jelaskan lagi. Mau jelaskan apa dulu? Ya. Ya. Saya jelaskan ya. Ini sekarang. Ya, tubuh sudah kita tahu. Ini nanti kita ulang lagi, akan lebih mantap lagi ya. Ini sekarang saya mau jelaskan. Orang seringkali meditasi mau melihat pikiran. Pikiran halus sekali, sulit dilacak. Pikiran serakah terlalu jauh untuk kita rangkul. Memang bisa kadang-kadang. Karena dia enak, kita lupa. Kita lalai, kita totonya nyelonong, sudah keenakan bermenit-menit, berjam-jam. Karena halus. Yang kasar itu marah. Marah kasar, sehingga kalau marah, empat unsur di tubuh kita tuh jadi berat, jadi panas, jadi berdenyut-denyut itu kan. Mata panas kan, ini angin juga kan, jantung berdenyut-denyut itu kan. Tubuhnya jadi kaku tidak? Ini kasar dan menyakitkan. Ini saja pikiran marah, susah dilacak. Orang bisa marah berjam-jam, betul tidak? Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun kita marah dan marah. Tapi kalau kita mau masuk ke tubuh jasmani, tubuh itu adalah pantulan dari pikiran. Kalau marah, badan jadi ringan apa berat? Maka kalau badan berat, kita lacak ada yang tidak beres. Kalau enggak keserakahan, pasti ada kebencian muncul, betul? Lalu unsur airnya. Unsur air. Unsur air itu adalah kalau orang marah, keringatnya banyak tidak? Perempuan kalau udah marah-marah, kesel, bisa nggak bertetes-tetes air mata? Bisa? Iya, ya. Lagi marah jadi berat, lagi ringan kan orang ditolong ya, pulpen jatuh, lagi marah keluar airnya, lagi marah panas apa dingin badannya? Betul, mukanya merah, badannya panas. Lalu seperti air dipanaskan, kalau kita bikin kopi, anginnya aktif tidak? Keluar anginnya bergoyang-goyang, bukan airnya saja, sampai ketelnya goyang-goyang tidak? Betul nggak kalau kita marah badannya panas?
Betul nggak? Kalau panas, unsur angin pun menjadi aktif, badan pun bergoyang. Betul? Lihat, lagi marah 4 unsur akan berlebihan. Betul demikian? Maka kita melacak kemarahan yang sangat kasar sulit lewat tubuh jasmani. Inilah untuk cara kita mengetahui, oh ada kemarahan. Badannya berat, terlalu panas, napas pun begini. Unsur angin. Di sini matanya seperti apa? Ada api, betul kan? Mukanya terasa panas. Ini tejo. Air, keringat banyak. Ih, kalau kita menyesal, pernah nggak berbuat salah kemudian menyesal? Badannya keluar keringat nggak sebadan? Iya, itu ternyata menyesal, itu dosa kita. Air pun banyak. Lagi marah, netes-netes air mata. Tubuh menjadi ini kalau lagi marah. Betul ya? Kalau marah seperti itu, kalau serakah, 4 unsur terpengaruh tidak? Kita cek. Ya, kita cek. Lagi loba kan berarti melekat. Lagi senang apa lagi tidak senang? Senang. Ternyata tubuhnya berat. Setuju? Kita pakai contoh yang sederhana. Si meme malam minggu ya. Dari hari Kamis itu rambutnya sudah dikasih apa namanya nih? Begitu malam minggu dilepas, keren nggak poninya? Pakai celana jeans yang seksi, yang apa tuh namanya stretching ya. Tuh pakaiannya juga you can see. Di sini juga udah gitu ya, udah komplit semuanya kan ya. Udah percaya diri dia. Malam minggu dia pergi ke mall dengan gembira, bernyanyi riang gembira. Malam minggu pukul 7 dia nyanyi enteng gak badannya? Enteng. Lagi jalan dengan riang gembira enteng. Pokoknya ada cowok tuh lewat, pakai mobilnya keren sekali mobilnya. Terus dia buka kaca, ternyata cowok itu ya begitu wajahnya juga keren, ganteng, mobilnya juga bagus. Melihat si meme dengan tatapan penuh pesona. Si meme lagi jalan. Begitu di jalan, ada cowok keren banget, mobilnya keren, orangnya keren. Melihat dengan pandangan takjub. Si meme senang apa tidak senang? Begitu senang, saya mau tanya, jalannya jadi ringan apa berat? Loba, betul kan? Jalan itu susah loh, mau jatuh. Betul apa tidak, teman-teman? Ya betul ya. Ternyata bukan cuma marah, serakah, loba pun tubuh jadi berat. Ikuti, betul ya. Lalu unsur air. Ini unsur air, hati-hati ya. Saya kasih tahu, hati-hati sama orang Madura. Orang Madura punya senjata. Senjatanya itu, dia suka teriak, Kita kalau dia lagi sepi, dia tahu kita libat, tahu nggak dikasih minyak ayam tuh. Asapnya keluar kan? Betul kan? Lalu senjatanya keluar. Kita liwat. Ini kita 5 indera kena nggak? Apa yang kena? Hidung ya kan? Begitu hidung muncul, pindah kemari. Dibayangkan tuh satenya sudah matang, coklat ke hitam-hitaman gitu kan ya. Ada yang keputihan kemerahan ya kan ya. Udah gitu, namanya kacang kan enak. Kacang tuh dimakan itu enak, apalagi ditumbuk keluar minyaknya. Begini-gini itu kacang, pakai kecap. Udah gitu pakai jeruk yang segini nih. Dipotong, diginiin jeruk apa namanya? Jeruk ini sama limau. Nah, diginiin, terus diginiin. Nah, terbayang tidak? Ya. Dianya jadi serakah apa marah? Senang apa marah? Senang kan? Timbul nggak keserakahan? Timbul, hati-hati. Lihat, begitu keserakahan, unsur airnya pasti aktif. Dia langsung begini mulutnya. Betul nggak? Air liurnya bentuk. Betul? Hati-hati nih ya. Kalau lagi marah keluar air dari mata, kalau lagi serakah air liur. Ini semua sudah dewasa semua loh, hati-hati. Serakah bukan cuma mata, telinga, hidung. Sentuhan tubuh lawan jenis itu juga bahaya. Kalau di nafsu, betul nggak? Di organ-organ nafsu juga berlebihan ya, betul? Ayo ngaku. Nah, lihat ya, betul tidak?
Lagi marah berat, ya lagi serakah berat juga. Lagi marah kuat air berlebihan, lagi serakah berlebihan di tempat-tempat khusus ya. Kemudian lagi serakah loba, badannya jadi panas tidak? Kita kasih contoh lagi si Meme. Si Meme sama si Koko. Ya, si Meme sama si Koko. Si Koko ini tahu kan, orangnya baik, ganteng, turunannya bibit bebek buat juga bagus, punya masa depan cerah. Dia datang udah 4 malam minggu nemuin si Meme, tidak pernah ngomong Mbak Ibu, cuma datang saja ramah-ramah. Si Meme dalam hati sebetulnya suka gak? Bagaimana lagi dapat cowok yang baik, ganteng, pintar, punya masa depan ya, bibit bebeknya bagus. Tahu kan? Di dalam minggu kelima si Koko datang betul-betul ingin menyatakan cinta lo. Dia takut si Meme keburu kesodok orang lain, jadi dia mesti bertindak cepat, betul tidak? Si Meme juga baik orangnya ya. Jadi si Koko malam minggu kelima sudah nekat, dia mau datang. Tahu nggak? Dia sudah hafalin tuh kalimat Meme, wah ini, terus bagaimana dia udah udah bahkan ditulis di kertas, takut lupa. Nah malam minggu betul-betul dia udah pakai pakaian yang terbaik ya, udah menyiapkan semua mentalnya ya, dia mau menyatakan cinta. Dia sungguh-sungguh cinta. Saya mau tanya, kalau orang betul-betul cinta, mudah atau susah mengatakan I love you? Iya betul, kalau orang bilang Meme I love you itu pasti bohongan. Tapi kalau dia betul-betul cinta, dia pasti grogi, tertekan, betul kan? Si Koko ini minggu kelima mau menyatakan cinta sejatinya, sungguh-sungguh sayang. Udah pakai pakaian yang terbaik, udah diapalin, takut lupa. Begitu malam minggu duduk bersama si Meme, dia sekarang tenang apa takut? Badannya jadi berat apa ringan? Terus jadi keringetan nggak? Sapu tangan digosok lagi, betul kan ya? Badannya panas tidak? Si Meme juga melihat Koko sakit ya, pokoknya gerakannya aneh nggak? Gerakannya? Iya karena panas, gerakannya aneh, gelisah. Jadi si Meme kirain sakit. Akhirnya si Koko nih ya mau ngomong, kan nggak berani karena orang betul-betul cinta ya kan ya. Akhirnya dia beranikan diri, dihimpun tenaganya. Akhirnya mulai dia bilang, Meme, si Meme itu memang udah senang sekali ya. Dijawab, iya Koko. Begitu melihat si Meme-nya begitu lembut dan penuh cinta kasih, si Koko kaget gak? Shock ya, langsung kaget. Pikiran baik atau buruk kalau kaget? Loba apa dosa? Dosa pada saat kaget. Wah, maka pikirannya jadi tata blow on, lupa mau ngomong apa ya kan ya. Dia diam lagi. Akhirnya dihimpun lagi tenaga lagi. Dia beranikan diri lagi. Meme, sekali lagi. Ya Koko, begitu melihat Meme begitu antusias ya, shock lagi kan? Lupa lagi gak? Lupa lagi. Karena pikiran buruk tidak ada kecerdasan. Pikiran buruk tidak sati. Inilah grup kebaikan. Satinya hilang, mau ngomong apa, kecerdasan juga hilang, langsung jadi on dia, betul? Dia diem aja kan. Si Meme yang bingung, Koko sakit ya? Enggak, dia bilang ya. Akhirnya tau nggak? Dia ingat sudah pergi meditasi. Ya diajak sama Helen dan teman-teman di sini kan suka meditasi. Ya, terima kasih. Lalu dia ingat kalau lagi keder gitu ya, tarik nafas. Jadi satinya terhadap nafas, betul kan? Tarik nafas. Wah perlahan. Sekarang mikirin Meme apa ke nafas? Nafas, berarti ada sati gak terhadap nafas? Akan jernih, akan tidak melekat, tidak membenci, ya, juga seimbang. Lalu ada damai, lalu ada rileks, ada cerdas, langsung dilancar. Meme, wah ini. Nah, si Meme begitu mendengar, marah apa senang? Melekat tidak? Loba muncul, mukanya langsung merah. Berarti panas kan? Nah, panas dia si Meme, mukanya langsung merah. Begitu Meme wah ini ya, langsung unsur anginnya berlebihan tidak? Berlebihan. Tadi kan dia tenang, manis ya kan ya, pegang sapu tangan. Begitu dia bilang Meme wah ini, mukanya merah. Betul nggak? Jadi gerakannya aneh, sapu tangannya dilinting-linting. Betul nggak? Betul? Jadi lihat bahwa lagi serakah, loba, badan berat, air berlebihan, panas, dan unsur angin terlalu aktif, tubuh akan bergerak terlebihan. Ya, kita juga cek.
Saya waktu berlatih jadi amanah, biasa makan malam nggak makan malam. Jam 4 udah bangun, jam 4 udah bangun. Mending kalau saya makan, enggak, meditasi dulu. Udah meditasi, capek. Bukan langsung makan, baca parita dulu, jangan ya. Udah lapar aus kan, nah, baru ruang makan. Begitu ruang makan, makanannya banyak. Enak gak? Tentu enak-enak, ya langsung ini gak? Tapi ngelihat ada makanan yang baru yang gak pernah dilihat, maka di situ tidak bisa mengkonsep loh, serakah tidak bisa muncul. Ini makanan apa? Jadi saya ambil, saya cobain, ngunyahnya pelan atau cepat? Pelan. Objek itu kuat gak? Ada sakti tidak? Ada sakti. Karena pikirannya baik. Begitu dikunyah, ternyata enak. Saya mau tanya, begitu udah terasa, kemudian diurai menjadi partikel-partikel kecil bercampur dengan air liur, kena jiwa pasada, alat perasa. Ternyata enak sekali. Saya mengunyahnya masih terpelan, tambah cepat. Halo? Itulah tambah cepat. Itulah gerakan loba, unsur angin menjadi dominan. Gerakan menjadi tepat. Betul? Nah, dari situ bisa nggak sekarang kita mau ngecek kita ada keserakahan, ada kemarahan. Betul? Teman-teman mengamati pikiran, tubuhlah jendela. Di sini juga nanti kita melacak, kemudian kalau kita tahu pikiran apa yang muncul, ada keserakahan, ada kemarahan. Kalau kita tahu, bisa nggak kita hentikan? Kalau tidak tahu, bablas. Kalau bablas anginnya mending, bablas kemarahan kita. Kita menimbun terus kemarahan, kebencian. Siap-siaplah kita untuk sukses di mahal. Betul? Mau? Tidak, maka belajar tidak untuk nanti membahas sama saya. Sebelum kita tutup break ya, ini rupa 28 kita latih sama-sama. Yuk sama-sama. Patawi apo tejawa yuk. Caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Bagus. Rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, ota ramana. Bagus, iti bawa, urisa bawa. Hadayawan tu jibita rupa ahara. Bagus, ulang sekali lagi yuk.